Salam lestari, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema pelatihan penguatan positif bagi anjing dan satwa. Memiliki anjing yang patuh dan setia merupakan impian bagi setiap dog lover. Betapa tidak, saudara, hewan kesayangan ini bisa menjadi kawan dan penjaga setia dan pintar yang mengerti akan tuannya. Bahkan dia bisa mengerjakan perintah-perintah dan banyak hal untuk membantu tuannya. Untuk menuju tingkat ini, hewan memerlukan pelatihan dan pembelajaran positif. Pelatihan pertama adalah pelatihan kepatuhan. Anjing harus diajarkan untuk patuh kepada tuannya. Kepatuhan di sini hewan bisa mengerjakan perintah tuannya. Pelatihan yang diberikan adalah dengan cara pelatihan penguatan positif atau istilah asingnya positive reinforcement training. Anda memerlukan serangkaian kata-kata perintah yang Anda gunakan secara konsisten untuk mendapatkan respons tindakan yang Anda minta. Anda harus putuskan kata-kata yang ingin Anda dan keluarga Anda gunakan, yang anjing akan patuhi. Kata-kata itu usahakan hanya satu kata atau dua dan konsisten supaya anjing Anda tidak bingung. Misalnya, Anda mungkin memutuskan untuk menggunakan kata-kata ini. Duduk jika Anda menginginkan dia duduk. Salam jika Anda menginginkan anjing untuk memberikan tangannya untuk berjabatan. Come jika Anda menginginkan dia datang pada Anda atau mengajak dia mengikuti Anda. Down jika menginginkan hewan berbaring atau up jika menginginkan dia bangkit berdiri. Stay jika menginginkan dia tetap tinggal di tempat. Terserah, Anda bisa menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia. Yang penting kata-kata itu konsisten dan kata-kata pendek. Dalam rangka pelatihan penguatan positif adalah penting untuk memberi hadiah kepada anjing segera setelah dia merespons dengan benar apa yang Anda minta atau perintahkan. Misalnya, jika Anda meminta anjing untuk datang dengan kata come dan dia melakukannya, Anda harus segera memberitahu dia bahwa dia melakukan hal yang baik dengan mengatakan, "Anjing pintar, good dog." Pada titik ini, Anda harus segera memberinya hadiah. Hadiahnya harus sesuatu yang membuat anjing Anda senang. Jika anjing Anda menyukai makanan, hadiahi dia dengan camilan kecil sambil memberikan usapan kepalanya, tanda Anda menyukainya. Jika dia suka bermain dengan mainan tertentu, hadiahi dia dengan melemparkan mainan itu sehingga dia bisa mengambilnya kembali kepada Anda. Dengan hadiah cemilan atau usapan kasih sayang, anjing menjadi termotivasi untuk melakukan setiap perintah yang Anda berikan secara benar. Dan dia tidak memperoleh hadiah jika dia tidak melakukan perintah Anda. Sangat penting untuk tidak menunggu terlalu lama memberikan hadiah atas perilaku baiknya. Jika tidak, hal itu mungkin hanya akan membingungkan dia. Misalnya, jika Anda meminta untuk datang dengan perintah come dan kemudian menunggu sampai dia duduk sendiri dan Anda baru memberi hadiah, maka dia akan mengaitkan perintah come dengan tindakan duduk. Itu bisa merancukan perintah. Perintah haruslah konsisten dan pemberian hadiah tepat waktu manakala perilakunya benar sesuai perintah Anda. Dengan begitu, dia berhasil mempelajari perintah dan melakukannya secara konsisten dan benar tanpa ragu-ragu. Jika setiap perintah sudah dapat direspons secara benar, berikutnya secara perlahan dikurangi hadiahnya, namun diganti dengan usapan kasih sayang setiap kali dia melakukan perilaku dan respon benar dari perintah Anda. Cukup tegaskan kepadanya secara verbal dan usapan sayang tentang perilaku baiknya dengan mengatakan kepadanya, "Anjing pintar, good dog." 2 poin kunci dengan pelatihan anjing penguatan positif adalah konsistensi dan waktu yang tepat.
Anda harus konsisten dalam metode pelatihan Anda. Pastikan bahwa Anda menggunakan kata-kata perintah yang sama setiap kali untuk tindakan tertentu, dan bahwa waktu Anda untuk menghargai perilakunya benar tepat waktu. Pelatihan penguatan positif harus menyenangkan bagi Anda dan anjing Anda. Jika Anda atau anjing Anda tidak dalam suasana hati yang baik, maka Anda bisa melakukan banyak kesalahan. Karena dalam suasana hati yang tidak baik, dipastikan Anda tidak sabar. Itu tidak boleh terjadi. Penting juga dipahami dalam pelatihan anjing ini membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami perintah-perintah Anda. Untuk itu diperlukan kesabaran. Dan setiap anjing juga memiliki inteligensia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada anjing yang sangat cerdas, dan ada juga anjing yang kurang fokus. Setiap anjing memiliki karakter yang berbeda, untuk itu diperlukan kerja keras dan kesabaran bagi pelatih hewan. Pada akhirnya konsistensi dan ketekunan seorang pelatih hewan akan membuahkan hasil yang positif. Anjing yang sudah terlatih dapat dimanfaatkan banyak hal, bahkan untuk membantu pekerjaan manusia. Jika hewan sudah terlatih patuh, paham banyak perintah, maka seterusnya dapat dikembangkan. Latihan-latihan yang lebih bisa bermanfaat seperti menuntun orang buta, melacak narkoba, melacak bom, menjadi anjing gembala, dan banyak lagi keterampilan yang bisa dilakukan seekor anjing yang pintar. Pelatihan penguatan positif juga dapat digunakan untuk melatih hampir semua hewan karnivora maupun hewan herbivora besar. Bahkan hewan-hewan buas di lembaga konservasi bisa dilatih dengan pola penguatan positif ini. Tentu saja tujuannya bukan untuk melakukan pekerjaan manusia seperti halnya yang dilakukan anjing. Pelatihan penguatan positif pada satwa liar bisa dilakukan untuk mengkondisikan satwa untuk dapat dilakukan penanganan atau handling secara baik. Misalnya seperti pemeriksaan kesehatan. Satwa bisa membuka mulutnya secara sukarela, memberikan tangannya untuk memudahkan pengambilan sampel darah, untuk dilakukan pengobatan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk mencegah hewan stres manakala dilakukan check-up medis maupun dalam rangka pengobatan ketika hewan sakit. Pelatihan penguatan positif pada intinya adalah mengkondisikan, menjadikan hewan berperilaku baik dan kooperatif sesuai yang kita inginkan, dan bahkan berguna bagi satwa untuk dilakukan penanganan secara baik dan mudah agar terjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Hewan pada umumnya bisa belajar dari pengalamannya, bahkan bisa dilatih dan menjadi pintar, yang pada akhirnya untuk keuntungan hewan itu sendiri, yaitu hewan bisa terpelihara sehat dan sejahtera. Hewan saja jika diajar hal baik, dia bisa menjadi baik dan bermanfaat. Apalagi manusia yang mau belajar kebaikan dari tuntunan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tepat kata firman Tuhan yang tertulis, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Salam lestari, salam sehat, salam sejahtera. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.